Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ruli Farm, owner ayam hias Kota Batu. Ya, kali ini saya sedang mendapat pasien seekor merak jantan warna putih atau biasa kita sebut merak albino. Ini dia saya observasi selama 2 hari. Saya melihat sepertinya dia ini sedang sakit, entah sakit apa ya. Ketika saya pancing dengan jangkrik, dia tidak agresif, dia diam saja. Akhirnya di hari ketiga saya tangkap dan eksekusi untuk pengobatan di hari pertama. Ini saya cek bodinya, badan enteng, nggak lebih dari 3 kilo, mungkin 2 kilo sampai 2,5 kilo. Kemudian dadanya tipis atau biasa kita sebut nilet ya. Kemudian hidung berlendir kering. Kita berikan pengobatan pertama dengan antibiotik, lalu kita berikan jamu herbal. Di hari pertama saya ditemani dengan teman. Nah, ini kita cek juga, kita berikan jamu herbalnya. Merak ini juga buang kotoran warna putih atau biasa disebut berak putih. Nah, ini adalah sakit yang sama parahnya dibandingkan dengan snot atau flu burung atau H5N1. Jika snot, dia menular melalui tempat makan, minum air, dari kotoran atau interaksi atau bahkan dari udara karena ditularkan oleh virus. Tapi ketika berak putih ini dia menularnya dari kotoran yang mengering kemudian bercampur dengan pasir dan dimakan lagi oleh unggas yang lain. Nah, di hari kedua kita pengobatan lagi bersama teman kita, karena kalau sendiri ya saya nggak bisa untuk handle ini, kurang mampu karena merak juga berukuran besar, lehernya panjang, dia juga sudah agak mendingan. Di hari pertama kita beri antibiotik, di hari kedua kita juga melakukan pengobatan yang sama, antibiotik dan pemberian jamu herbal melalui spek via oral. Ini kalau saya lakukan sendiri tidak akan bisa, jadi saya butuh bantuan seorang teman ini ya. Kita lihat. Nah, di sini di hari yang kedua saya juga mengobservasi si betina. Si betina pun juga dia sakit flu, tapi cenderung ke ngorok. Ini yang berbahaya juga. Kita berikan pengobatan yang sama dengan dosis yang sama, dengan penanganan yang sama. Nanti di hari yang ketiga kita selesaikan atau kita cek body gimana keadaannya. Di sini betina terlihat di hidungnya sangat kotor sekali. Kita bersihkan dengan korek kuping, kemudian kita bersihkan pakai sisanya pakai tisu. Kita korek-korek terus hingga bersih ya, karena jika tidak dibersihkan nanti akan menutup hidung, lama-lama jadi kerak dan susah bernafas. Nanti nafasnya melalui mulut juga bersuara seperti orang tidur yang mengorok. Nah, karena itu disebut ngorok, padahal ngorok ini hanya indikasi. Sakitnya sebenarnya pada bagian hidung. Nah, ini kita bersihkan terus, lalu kita coba berikan jamu herbal dengan antibiotik. Ini di hari kedua, nanti kita tunggu di hari ketiga. Di sini kita lakukan dengan sangat intensif ya. Kemudian ini jantan kita handling bersama.
Kemudian kita lakukan dengan metode yang sama di hari yang kedua. Nanti kita tunggu ya guys di hari yang ketiga. Stay tune terus di channel ini karena nanti ada kejutan setelah di hari ke-6. Oke guys, menginjak di hari pengobatan yang ketiga, kali ini kita cek juga hidung si ini merak jantan putih, kita bersihkan, kemudian kita berikan juga jamu herbalnya langsung dengan antibiotik juga. Dan kita pantau dari kemarin ini dia sudah tidak mau makan dari masa observasi sampai hari ketiga, pengobatan hari ketiga berarti sudah 6 hari ya. Dianya tidak terpantau makan sama sekali. 2 jam, 3 jam saya pantau, dia sama sekali tidak tertarik dengan makanan. Jadi nanti ada penambahan penanganan ya, kita isi tembolok dengan bahan makanan. Bahan makanan yang mudah dicerna, salah satunya adalah bubur. Ada bubur untuk bayi, bubur untuk orang dewasa, yang penting adalah bubur. Kita campurkan air biar lembut, kemudian kita spet dari mulut. Bagaimana cara? Nanti kita saksikan di video ini ya, di pengobatan di hari yang ke-4, 5, dan 6. Nah, di sini merak jantan udah terbiasa saya pegang, jadi saya handle, saya pegang, dia tenang, kaki, bagian punggung juga. Tapi kalau sama ketika dipegang kepala dia nggak mau, ya tetap metodenya sama, metode untuk pengobatannya. Kita cek body juga, dia udah agak mendingan, kita bersihkan. Si betina pun juga sama metodenya, antibiotik dan jamu herbal. Antibiotik ini bisa kita dapatkan di toko-toko poultry. Kemudian kalau jamu herbal ini memang bikinan saya sendiri berserta tim dari berbagai bahan, mulai dari cabai sampai atau mungkin lebih dari 12 bahan ya. Jika mau order bisa langsung komen atau WhatsApp. Nah, ini kita handling juga jantan, dia udah agak baikan. Saya timbang-timbang berat badan udah sepertinya memang bertambah sedikit lah, karena masih beberapa hari. Di hari pengobatan yang kelima dia udah agak tenang. Kita spet dari mulut, penambahan bubur dengan campur jamu herbal dan antibiotik tetap sama ya guys. Nah, pengisian tembolok dengan bubur ini kita lakukan jika dalam beberapa hari terpantau unggas tidak mau makan. Karena percuma jika kita mengobati tapi temboloknya tidak isi dengan makanan. Jadi dia perlu kita isi asupan gizi supaya penyembuhannya bisa dipercepat. Kemudian juga menghindari kematian karena kelaparan, karena si merak jantan putih sudah sangat kurus, dadanya sudah sangat tipis tanpa daging, juga terpantau seperti cacingan. Jadi di pengobatan hari yang keempat atau 5 kemarin kita kasih obat cacing juga. Nah, ini juga dibantu dengan teman-teman dari dinas untuk melakukan pengisian tembolok dengan bahan makanan bubur campur antibiotik sekaligus dengan jamu herbal sekali spet. Nah, jadi sekali spet isinya adalah 3 kandungan bubur, antibiotik, dan jamu herbal. Ini sampai penuh ya, mungkin bisa habis 1 saset atau 2 saset, yang penting tembolok penuh. Dalam 1 hari dia penuh, itu akan mempermudah dia cepat sembuh. Setelah ini kita selesai pengobatan. Nah,
di hari selanjutnya saya memantau merak ini si jantan sudah mulai mau makan sendiri. Nah, kalau di secara persentase kondisi fisik sudah membaik sekitar 50% sampai 75%, karena si merak jantan dan betina terpantau mau makan sendiri. Di hari selanjutnya, selang 2 hari, saya pantau si merak ini sudah mulai mekar guys. Ini terlihat dari dia mengembangkan bulu-bulunya. Ini adalah tanda bahwasanya dia sudah sehat guys. Nah, dia melakukan tarian-tarian layaknya jantan yang sangat sehat dan bergairah. Karena ini adalah bulan Agustus September di tahun 2020. Ini adalah musim kawinnya bangsa merak guys. Hingga akhir tahun sampai atau bahkan di Januari dan Februari masih akan melakukan kawin. Nah, secara perhitungan nanti ketika 1 bulan ini menjelang masa pemulihan, maka dia akan ngawin, kemudian bertelur si betina dan bisa mengeram dan menetas, meneruskan generasi selanjutnya. Oke guys, kita saksikan bagaimana tarian merak putih albino ini yang berasal dari India. Ini adalah cara merak putih atau bangsa merak untuk menarik perhatian si betina supaya mau untuk dinikahi, diakad nikah guys. Kalau kita manusia, kalau bangsa merak ya langsung aja kawin gitu. Nah, di sini nanti kita tunggu perkembangan selanjutnya dari masa pemulihan hingga masa kawin dan mengeramnya. Oke guys, kita ikuti terus perkembangan merak putih yang sudah mendekati masa pemulihan. Jangan lupa like dan komen, juga subscribe di Ruli Farm YouTube channel. Jika ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara mengobati jenis unggas yang lain, mulai burung, ayam hingga merak, langsung aja komen atau hubungi nomor WhatsApp yang tertera. Oke guys, Ruli Farm siap membantu dimanapun, kapanpun, via telepon ataupun langsung kunjungan kandang. Ruli Farm siap untuk membantu. Ataupun jika Anda punya keinginan membeli atau memiliki jenis unggas eksotis, silakan cek di video-video Ruli Farm. Oke guys, cukup sekian pembahasannya. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe. Turut berdoa supaya merak putih menjadi sembuh dan berkembang biak guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.